Dahulu kala, sekitar tahun 1400, seorang pangeran tiba di pantai Semenanjung Malaya. Namanya Parameswara, dan dia melarikan diri dari musuhnya. Dia menemukan rumah baru, tempat untuk memulai lagi. Tempat ini disebut Malaka. Parameswara adalah pemimpin yang cerdas. Dia melihat bahwa Malaka memiliki banyak potensi. Letaknya tepat di tengah jalur laut yang sibuk yang menghubungkan Cina, India, dan Kepulauan Rempah-Rempah. Ini menjadikannya tempat yang sempurna untuk berdagang. Pedagang dari seluruh dunia berlayar ke Malaka, membawa barang-barang berharga seperti sutra, rempah-rempah, dan porselen. Semakin banyak pedagang datang, Malaka semakin kaya dan kuat. Keputusan Parameswara untuk mendirikan Malaka menandai awal dari sebuah kerajaan besar. Dia meletakkan dasar bagi kerajaan yang akan mendominasi perdagangan dan budaya di Asia Tenggara selama lebih dari 1 abad. Lokasi Malaka adalah kunci keberhasilannya. Bayangkan peta Asia Tenggara, dengan Selat Malaka yang sempit bertindak sebagai jalur sempit antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Kapal dari seluruh dunia harus melewati selat ini, dan Malaka terletak tepat di tengahnya. Ini memberi Kesultanan Malaka keuntungan besar. Mereka dapat mengontrol arus perdagangan dan memungut pajak atas barang yang lewat. Hal ini membuat Malaka sangat kaya dan menarik lebih banyak pedagang, yang tahu mereka dapat menemukan apapun yang mereka inginkan di pasarnya yang ramai. Tapi Malaka bukan hanya tempat untuk membeli dan menjual. Malaka juga merupakan tempat bertemunya berbagai budaya. Kesultanan Malaka berkembang di bawah pemerintahan banyak sultan yang cakap. Salah satu yang terpenting adalah Sultan Mansur Shah, yang memerintah dari tahun 1459 hingga 1477. Dia memperluas wilayah kerajaan dan membuat Malaka semakin kuat. Penguasa penting lainnya adalah Sultan Alauddin Riayat Shah, yang memerintah dari tahun 1477 hingga 1488. Dia dikenal karena kebijaksanaan dan keadilannya. Dia memperkuat sistem hukum Malaka dan mempromosikan perdagangan. Para sultan ini memahami pentingnya angkatan laut yang kuat. Mereka membangun armada kapal yang kuat yang melindungi jalur perdagangan Malaka dari bajak laut dan kerajaan saingan. Ini menjadikan Malaka tempat yang aman bagi para pedagang dan berkontribusi pada kemakmurannya. Kekuatan Angkatan Laut Malaka juga memungkinkan kesultanan untuk memproyeksikan kekuatannya ke seluruh wilayah. Di bawah sultan-sultannya yang kuat, Malaka memasuki zaman keemasan. Kota itu sendiri menjadi pusat kosmopolitan yang megah. Orang-orang dari berbagai budaya dan agama hidup bersama secara harmonis. Mereka membawa adat istiadat dan kepercayaan mereka sendiri, yang berpadu dengan budaya Melayu setempat untuk menciptakan masyarakat yang unik dan dinamis. Istana Malaka dikenal karena dukungannya terhadap seni dan sastra. Bahasa Melayu berkembang, dan Malaka menjadi pusat pembelajaran Islam. Para sarjana dan pelajar agama dari seluruh dunia Muslim melakukan perjalanan ke Malaka untuk belajar. Ini membantu menyebarkan ajaran Islam dan budaya Melayu ke seluruh Asia Tenggara. Kekayaan dan pengaruh Malaka mencapai puncaknya selama periode ini. Kesultanan adalah pemain utama dalam politik regional, dan memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam ke seluruh Asia Tenggara. Kesultanan Malaka bukan hanya pusat kekuatan politik dan ekonomi. Malaka juga merupakan jembatan budaya yang menghubungkan berbagai wilayah di Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan utama, Malaka menarik orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Pedagang, cendekiawan, dan petualang dari Cina, India, Timur Tengah dan Kepulauan Indonesia, semuanya berkumpul di Malaka. Hal ini menyebabkan pertukaran ide, adat istiadat, dan kepercayaan yang dinamis. Bahasa Melayu Malaka menjadi lingua franca atau bahasa umum perdagangan di kawasan ini. Ini memudahkan orang-orang dari berbagai latar belakang untuk berkomunikasi dan berbisnis satu sama lain. Bagian 6. Bayangan Kekaisaran. Seiring Malaka tumbuh semakin kaya dan kuat, Malaka menarik perhatian pemain baru di panggung dunia, kekuatan kolonial Eropa. Portugis, didorong oleh keinginan untuk rempah-rempah dan rute perdagangan baru, adalah yang pertama tiba di Asia Tenggara. Pada tahun 1509, armada Portugis yang dipimpin oleh Diogo Lopes de Sequeira mencapai Malaka. Awalnya, mereka disambut oleh Kesultanan Malaka.
Namun, ketegangan segera muncul, didorong oleh ambisi Portugis untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Portugis, yang ingin membangun dominasi mereka, melihat Malaka sebagai hadiah strategis. Panggung disiapkan untuk benturan peradaban. Kedatangan Portugis menandai titik balik dalam sejarah Malaka dan awal kolonialisme Eropa di Asia Tenggara. Bagian 7. Kejatuhan Malaka. Pada tahun 1511, Portugis di bawah komando Afonso de Albuquerque melancarkan serangan skala penuh ke Malaka. Para pembela Malaka, meskipun berani, kalah jumlah oleh daya tembak dan taktik militer Portugis yang unggul. Meskipun perlawanan sengit, Malaka jatuh ke tangan Portugis setelah pengepungan berdarah. Sultan Malaka terakhir, Sultan Mahmud Shah, terpaksa melarikan diri. Jatuhnya Malaka memiliki dampak yang mendalam pada Asia Tenggara. Ini menandai akhir dari sebuah era bagi kesultanan yang dulunya perkasa dan mengantarkan periode baru kolonialisme Eropa di wilayah tersebut. Bagian 8. Setelah badai. Setelah penaklukan, Portugis tidak membuang waktu untuk mengkonsolidasikan kendali mereka atas Malaka. Mereka membangun benteng yang tangguh, Afamosa, untuk menjaga hadiah mereka dan melindungi rute perdagangan mereka. Namun, kemenangan Portugis tidak sepenuhnya memadamkan warisan Kesultanan Malaka. Sultan Mahmud Shah dan para pengikutnya terus melawan Portugis dari basis baru mereka di Malaysia Selatan dan Sumatera. Mereka berjuang untuk merebut kembali kerajaan mereka yang hilang, tetapi cengkeraman Portugis atas Malaka terbukti terlalu kuat. Meskipun Malaka hilang, ingatan akan kesultanan tetap hidup, menginspirasi generasi mendatang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bagian 9. Kesimpulan, warisan kerajaan yang hilang. Kesultanan Malaka mungkin telah lenyap dari peta, tetapi pengaruhnya masih dapat dirasakan sampai sekarang. Warisannya tetap hidup dalam bahasa Melayu, penyebaran Islam di wilayah tersebut, dan perpaduan budaya yang mendefinisikan Malaysia modern. Kisah Malaka adalah pengingat bahwa bahkan kerajaan terbesar pun bisa runtuh. Ini juga merupakan bukti kekuatan budaya dan semangat manusia yang abadi. Meskipun ditaklukkan, semangat Malaka tetap hidup, mengingatkan generasi mendatang akan sejarah mereka yang kaya. Jatuhnya Malaka menandai titik balik dalam sejarah Asia Tenggara, mengantarkan era kolonialisme Eropa. Namun, warisan Kesultanan Malaka, dengan budaya yang dinamis, kecakapan ekonomi dan dominasi maritim, terus membentuk identitas dan sejarah kawasan ini.